Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Liza dengan NIM A1S1220056. Pada video kali ini saya akan menjelaskan book report yang telah saya selesaikan dengan mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar dan dosen pengampunya, yaitu pertama ada Bapak Dr. Andes Rasimin, MPD, yang kedua ada Bapak Muhammad Zulfikar, MPD, yang ketiga ada Ibu Beru Amalianita, SPD MPD Kons, yang keempat adalah Muhammad Hamdi, SPD MPD. Pada video ini saya telah mewawancara anak yang berinisial RJ. Profil anak itu yaitu anak ini berjenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahirnya Jambi 22 Juli 2010, kelasnya 2 SMP, pekerjaan ayahnya wira swasta dan ibunya IRT. Terus anak kedua dari dua bersaudara, jumlah riwayat penyakitnya tidak ada, pola asuhnya itu otoriter dan persuasif, tingkat prestasi akademiknya itu sedang. Dugaan kesulitan belajar yang dialami RJ, yaitu RJ merupakan anak laki-laki yang cukup aktif dalam hal apapun, termasuk dalam hal akademik yang ia sukai dan ia minati. Tetapi ada hal yang membuat dia mengalami kesulitan belajar, yaitu menangkap pelajaran matematika dan juga pelajaran bahasa, terkhususnya bahasa Inggris. Salah satu asumsi yang mungkin terjadi pada RJ adalah ia memiliki kecenderungan aktif dalam hal motorik dan berpikir secara audiovisual, sehingga konsep abstrak seperti angka dan rumus matematika membuatnya sulit untuk dipahami, dan juga konsep ejaan yang tidak sesuai dengan huruf vokal dan konsonan menjadikannya sudah sulit untuk mengeja atau membaca dan mengingat kalimat tersebut. Dugaan tersebut termasuk dalam mencerna pembelajaran atau biasanya disebut gangguan neurologis atau hambatan neurologis, seperti tidak berfungsinya saraf otak yang secara optimal. Kondisi lingkungan sekitar juga merupakan hal yang menjadi faktor utama ia mengalami kesulitan belajar. Dengan orang tuanya yang jarang sekali menanyakan aktivitas dirinya dan kurang perhatiannya dia dari kakak-kakaknya, terkadang membuatnya malas untuk mengulangi pelajaran di rumah, seperti membuat PR atau mengulangi pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya di sekolah. Ia lebih memilih untuk bermain bersama teman-temannya daripada mengasah potensi yang ada pada dirinya sendiri. RJ termasuk anak yang bisa dikategorikan kurang motivasi untuk semangat belajar. Penanganan yang telah dilakukan orang tua RJ, yaitu orang tua RJ berusaha untuk lebih perhatian dengan membantu RJ dalam menyelesaikan PR, terutama PR yang dianggap sulit untuk ia pahami. Yang kedua, orang tua RJ juga berusaha untuk memberikan dukungan dengan menyediakan waktu untuk berdiskusi membahas hal-hal apa yang telah terjadi di sekolah. Orang tua juga menyediakan tempat yang nyaman agar RJ dapat fokus dalam mengerjakan semua tugas-tugasnya. Selanjutnya, orang tua RJ juga berusaha untuk memasukkan RJ ke dalam kelas tambahan seperti les, agar ia bisa lebih fokus ke pelajaran yang anggap susah atau sulit untuk dia pahami. Dengan kelas tambahan tersebut membuatnya ia lebih bisa tahu waktu untuk bermain dan waktu untuk ia belajar. RJ juga dibiasakan untuk mengungkapkan pendapatnya, sering berkomunikasi dengan siapapun termasuk orang tua. Dengan begitu dia terbiasa dalam hal mengucapkan berbagai kosakata, termasuk kosakata yang sulit untuk ia ucapkan dalam bahasa Inggris. Fokus tinjauan. Dalam fokus tinjauan ini ada dua aspek, yaitu perkembangan dan akademik. Perkembangan RJ ini menurut observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, perkembang usia dan juga tumbuh kembang sudah sangat sesuai dengan teman sebayanya, serta usia RJ dengan sekolah yang tempuh juga sudah sesuai dengan teman-temannya. Secara psikologis, perkembangan yang terjadi pada RJ sudah pas sesuai dengan umurnya. Bisa dibilang perkembangan sudah sesuai dengan kelas yang ia jalani sekarang. RJ sekarang berumur 13 tahun dan dia menginjak bangku SMP kelas 2. Tetapi pada usianya sekarang ia susah dalam mengeja huruf vokal yang orang vokal dan konsonannya tidak beraturan, seperti kosakata bahasa Inggris, dan juga susah dalam mengemukakan pendapatnya atau sering belibet. Selanjutnya ada aspek akademik, yaitu kesulitan belajar akademik yang ia dapat, yaitu ia sulit memahami rumus
ataupun angka dalam matematika yang bersifat abstrak. Ia mengalami kesulitan dalam menghadapi rumus, dia mengalami kesulitan dalam menghafal rumus, sulit membaca hitungan angka, dan terkadang ia lupa juga proses pengerjaan soal matematika. Padahal ia sudah fokus mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh guru di depan kelas. Terkadang juga ia sudah berusaha untuk belajar bersama teman-temannya, tetapi masih saja sulit untuk memahami pelajaran matematika tersebut. Nah, itu ada identifikasi kesulitan belajar anak, di mana kesulitan belajar RJ ini bersifat verbal, yaitu kesulitan yang merujuk pada kesulitan bahasa, tulisan, atau lisan. Contohnya dalam membaca, menulis, memahami tata bahasa, berbicara, atau kurang mengerti instruksi yang telah disampaikan dengan kata-kata tertulis ataupun lisan. Selanjutnya yaitu jenis kesulitan belajar yang sangat kuat dialami RJ ini adalah jenis kesulitan bahasa, yang dimana ia sering belibet dengan kosakata yang seharusnya mudah disampaikan oleh teman sebayanya. Terkadang juga ia sulit untuk mengeja kata-kata yang asing di telinga, seperti kosakata yang berada dalam bahasa Inggris. Dengan begitu, ia juga terkadang minder untuk masuk pada mata pelajaran bahasa Inggris. Ia berpendapat bahwasanya ia sudah berusaha untuk memahami kosakata tersebut, tetapi ia sangat sulit untuk memahami dan mengingatnya. Tingkat kesulitan belajar. Tingkat kesulitan belajar pada RJ ini termasuk dalam dua jenis, yaitu kesulitan belajar rendah dan kesulitan belajar sedang. Seperti ia sangat susah memahami kosakata bahasa Inggris. Pada fase ini ia mengalami kesulitan belajar sedang karena ia sering sekali lupa atau belibet dalam mengucapkan kata-kata yang huruf vokal dan konsonannya tidak beraturan. Maka dari itu dia membutuhkan perhatian dan bantuan khusus atau program pendidikan yang ia sesuaikan dengan apa yang dia alami. Sedangkan pada mata pelajaran matematika, RJ termasuk pada tingkatan kesulitan belajar rendah, yaitu tingkatan ini dapat diatasi dengan dukungan orang sekitar, melatih dengan tugas individu yang telah diberikan, dan juga memodifikasi metode pengajaran dari seorang guru. Pelambatan perkembangan pribadi pada RJ tidak ada, ia sudah sangat sesuai dengan porsinya sendiri. Perkembangan pribadi RJ pun sama halnya dengan perkembangan pribadi teman-teman sebayanya. Hanya saja, terkadang ia kurang bertanggung jawab sebagai siswa karena sering menunda-nunda atau malas-malas mengerjakan tugas atau PR yang menurutnya sulit untuk dipahami, seperti matematika dan bahasa Inggris. Pola asuh yang dilakukan orang tua RJ emang kurang konsisten, tetapi tidak dipengaruhi oleh gangguan kesehatan. Pola asuh atau cara mendidik orang tua RJ terkadang berperilaku otoriter tergantung situasi dan juga terkadang berperilaku persuasif atau dibiarkan saja karena orang tua RJ termasuk orang tua yang acuh tak acuh atas aktivitas sehari-hari RJ. Menurut RJ, sarana dan prasarana di sekolah itu kurang memadai karena ada beberapa tempat atau ruangan yang kurang nyaman untuk melakukan proses belajar mengajar. Dilihat dari ruangannya yang pengap, panas, dan juga akses untuk internetnya kurang mendukung. Perbedaan hasil belajar RJ dan teman-temannya cukup berbeda, apalagi pada mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Ia cukup kesusahan untuk menyimbangi teman-temannya dalam mata pelajaran tersebut karena ia sudah mengalami kesulitan dan susah memahami atau menangkap materi yang telah diajarkan. Dan hasil belajar RJ dengan semester lalu masih sama. Ia masih mengalami kesulitan untuk memahami materi pembelajaran matematika dan juga masih kesusahan untuk mengingat huruf vokal pada mata pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan hasil belajar yang mencakup hubungan kemampuan antar bidang studi yang mengalami kesulitan dengan bidang studi yang lain cukup memuaskan, apalagi pada bidang studi yang ia minati seperti bidang studi olahraga dan seni. Hasil belajar pada bidang studi yang ia minati dan ia pahami bisa dibilang memuaskan dan sangat menonjol daripada teman-teman yang lain. Kemampuan aktual yang ada pada RJ terrealisasi dengan baik,
ia mengikuti minat dan bakatnya sesuai apa yang ia minati. Minat tersebut pada bidang olahraga seperti ia memasuki klub sepak bola. Jadi, bakat dan minat pada diri RJ berkembang dengan baik dan ia merasa nyaman dengan menjalankan aktivitas tersebut. Perhatian dan konsentrasi RJ tergantung pada mata pelajaran yang ia minati dan ia sukai. Pada bidang studi yang ia minati seperti olahraga dan seni, ia sangat berkonsentrasi dan penuh semangat dalam mengerjakan dan menjalankan aktivitas tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila mata pelajaran yang ia kurang sukai atau ia mengalami kesulitan belajar, ia merasa kurang fokus untuk menjalankan aktivitas tersebut seperti lemas, ngantuk, dan lain sebagainya. Ia dalam belajar sama halnya dengan konsentrasi yang telah saya jelaskan tadi. Ia akan termotivasi apabila pelajaran tersebut ia minati. Begitupun sebaliknya. Penyebab ia kurang motivasi belajar karena situasi dan suasana rumah yang kurang mendukung. Orang tua RJ yang acuh tak acuh membuatnya kurang motivasi dan ia merasa tidak ada dukungan dari pihak keluarga inti manapun. Keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam membangun semangat dan motivasi belajar sang anak. Orang tua yang acuh tak acuh akan membuat anak acuh tak acuh juga dalam tanggung jawabnya sebagai siswa. Sangat percaya diri dalam mata pelajaran yang ia minati seperti olahraga, tetapi ia minder sekali sama teman-temannya dalam mata pelajaran matematika dan juga bahasa Inggris, karena ia merasa tertinggal dengan teman-teman yang lain. Padahal ia sudah berusaha untuk memahaminya, tapi tidak bisa. Nah, karena itu dia mengalami kesulitan belajar. Orang tua RJ dalam mendidik RJ, yang pertama itu dari pengalaman pribadi orang tua. Orang tua RJ memiliki pengalaman yang positif dalam pendidikan, cenderung akan mengajarkan anak-anaknya untuk ke hal yang lebih positif. Falsafah kehidupan. Falsafah kehidupan orang tua RJ ini cukup yakin atas perilaku yang ia terapkan pada setiap anak-anaknya. Orang tua yang menghargai pendidikan biasanya akan mendorong anak-anak mereka untuk prestasi ke dalam bidang akademik. Jenis pekerjaan dan jadwal kerja orang tua dapat mempengaruhi ketersediaan waktu yang mereka miliki untuk mendukung pendidikan anak-anak. Karena orang tua RJ satu bekerja dan satu tidak, sebenarnya bisa terpenuhi dengan dukungan belajar, tetapi ini tidak dilakukan oleh ibunya. Status sosial ekonomi orang tua dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya pendidikan. Status sosial ekonomi di keluarga RJ cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Jadi untuk finansial yang berlebih dalam menunjang pendidikan itu tidak ada ataupun harus membutuhkan proses yang lama untuk mencapainya. Tingkat pendidikan orang tua RJ sangat perhatian dengan tingkatan pendidikan anak-anaknya. Orang tua RJ berpendapat bahwa anak-anaknya paling kurang tamatan SMA sederajat. Pola asuh yang diterapkan orang tua RJ ini tidak konsisten. Kadang berperilaku A dan kadang berperilaku B, sering berubah-ubah. Orang tua RJ memiliki sifat yang over ambisius yang menginginkan anaknya untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Tetapi dengan sikapnya acuh tak acuh, RJ merasa orang tuanya tidak peduli sehingga ia bermalas-malasan untuk belajar. RJ sangat dekat dengan ayahnya karena ayahnya itu lebih royal, ulet dan bekerja keras. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya ambil kesimpulan bahwa RJ mengalami kesulitan belajar dalam menangkap pelajaran matematika dan juga pelajaran bahasa, terkhususnya bahasa Inggris. Konsep abstrak seperti angka dan rumus matematika membuatnya sulit untuk dipahami, sedangkan konsep ejaan yang tidak sesuai dengan huruf vokal dan konsonan menjadikannya sulit untuk mengeja, membaca, ataupun mengingat kalimat tersebut. Dan anak ini memiliki dugaan kesulitan belajar bahasa dan juga kalkulia atau kesulitan belajar berhitung. Kondisi lingkungan sekitar juga merupakan hal yang menjadi faktor utama yang mengalami kesulitan belajar. Dengan orang tuanya yang jarang sekali menanyakan aktivitas dirinya, ia terkadang membuatnya malas untuk mengulangi pelajarannya di rumah. Jenis dugaan yang dialami RJ adalah jenis kesulitan belajar bahasa. RJ termasuk dalam
dua jenis kesulitan, yaitu kesulitan belajar rendah dan kesulitan belajar sedang, tergantung pelajaran yang ia tekuni. Seperti ia sangat susah memahami kosakata bahasa Inggris, fase kesulitan ini ia alami sudah termasuk pada fase kesulitan belajar sedang, karena ia seringkali lupa atau belibet dalam mengucapkan kata-kata huruf vokal dan konsonan yang tidak beraturan. Maka dari itu, ia sangat membutuhkan perhatian dan bantuan khusus untuk program pendidikan yang telah disesuaikan. Sedangkan pada mata pelajaran matematika, Eja termasuk pada tingkatan kesulitan belajar rendah, yaitu tingkatan ini dapat diatasi dengan dukungan orang sekitar, melatih dengan tugas individu yang telah diberikan, dan juga memodifikasi metode pengajaran oleh seorang guru untuk lebih kreatif dan inovatif. Saran dari saya untuk orang tua adalah lebih bisa memperhatikan anaknya dan memberikan support system sebagai orang tua yang selayaknya. Orang tua juga harus bisa memahami keadaan anaknya agar terjadinya keharmonisan dalam suatu keluarga. Orang tua juga lebih bisa memperhatikan pola asuh yang diterapkan untuk anak-anaknya. Dan yang paling penting, orang tua harus sering berkomunikasi terhadap anaknya agar anak tidak merasa diacuhkan atau tidak dipedulikan. Saran saya untuk guru BK adalah sebaiknya guru BK menganalisis apa yang menjadi penyebab anak tersebut mengalami kesulitan belajar dengan melakukan pendekatan dan observasi lapangan. Setidaknya, guru BK dapat tahu apa yang akan dia lakukan sebagai guru BK, atau ia bisa membuat suatu program untuk membangkitkan motivasi belajar CRJ ini. Mungkin saran saya untuk guru non-BK adalah sebagai guru yang mengajar, sebaiknya memvariasi metode pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif, agar siswa itu tidak merasa bosan ataupun bosan atas apa yang dijelaskan. Dan juga guru mata pelajaran harus bisa menganalisis hasil belajar setiap siswanya agar pencapaian pembelajaran dapat terlaksana oleh semua siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan book report yang telah saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.